salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ibu Dr. Eka Sofia Agustina SPD MPD dan Ibu Siska Merita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi dinamika Pancasila pada era pra-kemerdekaan, era awal kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Pertama, di Indonesia dimulai dari pra-kemerdekaan. Pra-kemerdekaan dilatar belakangi dalam pembentukan Pancasila. Pancasila dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI atau yang kita sebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbicho Sakai. BPUPKI diketuai oleh Dr. KFT Rajiman Widyodiningrat. Ketua BPUPKI mempertanyakan sidang pertama dengan apa negara kita dan bagaimana kita ingin membentuknya dengan tujuan untuk merumuskan falsafah dasar negara Indonesia atau disebut dengan Pancasila. Selanjutnya di era pra-kemerdekaan, sidang BPUPKI sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dihadiri oleh ketua dan anggota utama yaitu Muhammad Yani, Soekarno, dan Supomo. Fokus dari sidang ini adalah sebagai perumusan dasar negara atau ideologi bangsa. Pada hari pertama sidang pertama BPUPKI disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas negara yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada hari kedua diusulkan oleh Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan Profesor Dr. Supomo menyebutkan 3 asas negara, yaitu teori negara perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas atau class theory, dan yang ketiga adalah paham negara integralistik. Di hari ketiga diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebutkan 5 prinsip dasar negara dengan nama 5 panca. Yang pertama disebutkan nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, dan yang ketiga mufakat atau demokrasi, dan yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa dan kebudayaan. Di sini adalah bentuk cikal bakal terjadinya Pancasila. Selanjutnya, perubahan kalimat sila pertama pada proklamasi kemerdekaan. Kalimat awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di sini, pihak non-Muslim juga tidak setuju karena tidak semua agama yang ada di Indonesia adalah agama Islam, sehingga Muhammad Hatta mengusulkan untuk menjadikannya sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sini sidang PPKI menetapkan Pancasila yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno sebagai final dari Pancasila yang terdapat 5 sila sebagai ideologi dasar negara. Selanjutnya pada awal kemerdekaan, yaitu latar belakang Pancasila. Pancasila lahir sebagai kemerdekaan sebagai pedoman bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang ketiga, Pancasila menjadi rujukan dalam membangun negara yang baru merdeka. Lalu tantangan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950 adalah yang pertama, terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 1948. PKI berusaha mengganti Pancasila dengan komunisme. Yang kedua, terjadi pemberontakan DITI pada tahun 1949 yang diketuai oleh Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam dan akhirnya tertangkap pada tahun 1962. Dan pemberontakan terakhir terjadi pada Angkatan Pra-Pratu Adil atau disebut dengan APRA pada tahun 1949. Di sini Westerly mempertahankan Republik Indonesia Serikat dan membentak NKRI. Selanjutnya pada awal kemerdekaan, perkembangan dimulai dari perkembangan tahun 1950 sampai 1951.
Indonesia. Dan yang kedua, penerapan ideologi cenderung liberal, menekankan hak individu. Dan yang ketiga, sila keempat tidak lagi mengutamakan musyawarah mufakat melainkan voting atau muncul pemberontakan separatisme. Lanjut kita bahas ke era reformasi. Era reformasi lahir pada tahun 1998 setelah lengsernya ke Presidenan Soeharto. Lahirnya reformasi pada tahun 1998 karena pada era sebelumnya, era Orde Baru, terjadi sangat banyak sekali marak kasus KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu ada kekuasaan terpusat yang lebih mengarah kepada presiden dan demokrasi yang dibatasi di masa Orde Baru. Lalu selanjutnya Pancasila malah menjadi melemah. Saat itu Pancasila hanya dipakai sebagai alat politik sehingga nilai aslinya malah tidak dijalankan dan terabaikan. Lalu terjadi tuntutan reformasi, yaitu perubahan Undang-Undang 1945 di antaranya yaitu penghapusan fungsi ABRI dan kebebasan pers. Lalu ada penegakan HAM, otonomi daerah, dan pemberantasan KKN. Lalu terjadi TAP MPR nomor 12/1998. Di sini TAP MPR ini menegaskan kembali Pancasila itu sebagai dasar negara dan sekaligus mencabut aturan lama tentang P4. Selanjutnya, Pancasila itu sempat terabaikan karena di awal reformasi jarang dibicarakan, tapi perlahan kembali diperhatikan lewat diskusi, kongres, dan pidato presiden. Selanjutnya, lahir UKP, PIP, dan BPIP. Di sini pemerintah membentuk lembaga khusus, yaitu UKP PIP 2017 dan pada tahun 2018 berubah menjadi BPIP guna untuk mempertahankan pembinaan ideologi Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila di era reformasi tetap bertahan sebagai dasar negara dan terus diaktualisasi sebagai perkembangan zaman dan tantangan global. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.